lagi kita harus benar-benar perhatikan kesehatannya. Jadi agak keliru kalau misalnya Anda sakit, kemudian Anda konsumsi entah itu suplemen yang mengandung stem cell gitu ya. Menurut saya ini agak keliru. Karena sebetulnya tubuh kita itu ada stem cell-nya. Nah, stem cell ini butuh makanan. Nggak jauh-jauh dia butuh makanan, FKC Family. Ya, memang stem cell ini punya sifat yang unik dibandingkan sel-sel yang lain di dalam tubuh kita. Ya, jadi stem cell ini ada di dalam tubuh kita. Memang jumlahnya tidak sebanyak sel yang biasa. Taruhlah dia hanya sekitar sekian persennya. Dan memang dia punya keunikan. Ya, jadi saya hanya mau merubah artinya mau meluruskan saja ya mindset Anda mungkin yang sudah ada sih saya dapat masukan-masukan juga gitu ya bahwa kalau kita sakit kita konsumsi suplemen yang mengandung stem cell. Sebenarnya permainannya tidak seperti itu. Stem cell ini sudah ada di dalam tubuh kita, berikan dia makanan yang bernutrisi. Kalau Anda mau konsumsi suplemen yang bagus, suplemen yang memang benar-benar bisa mengarah langsung ke sel. Sudah sepakat tadi di awal kita adalah produk FKC itu bermain di tingkat sel, ya. Jadi nggak mesti Anda harus mengkonsumsi stem cell. Mungkin ini nanti boleh Anda pegang kalau misalnya Anda ketemu dengan konsumen. Ya, kalau misalnya konsumennya memang, oh saya maunya produk yang stem cell bla bla bla, Anda bisa bilang, kalau dikasih suplemen yang mengandung stem cell, tetapi sel-sel yang lainnya tetap aja seperti itu, artinya tetap aja sakit, percuma, ya. Jadi lebih baik berikan semua sel di dalam tubuh kita, entah itu yang sel punca atau sel yang biasa, dengan makanan yang bernutrisi, dengan suplemen yang bernutrisi, suplemen yang memang bekerjanya langsung di sel, itu jauh lebih tepat dibandingkan Anda hanya mengejar konsumsi suplemen yang mengandung stem cell. Gitu. Ya, paham ya? Supaya Anda nggak misalnya udah udah panik duluan gitu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari calon konsumen Anda, nggak mau ya saya maunya produk yang mengandung stem cell gitu kan. Nah, jadi Anda punya jawaban ya. Nah, sebenarnya apa sih stem cell ini? Stem cell ini sebetulnya adalah sel yang belum terspesialisasi ya. Jadi dia belum memutuskan nanti mau jadi sel apa. Di dalam tubuh kita ini kan sel macam-macam ya. FKC Family ada sel mata, sel tulang, sel darah, ya, sel darah merah, ya. Kemudian sel-sel yang ada di dalam otak kita, di jantung kita, di liver kita itu banyak sekali. Nah, stem cell ini dia belum terspesialisasi. Dia belum tahu nih mau jadi apa. Ya, stem cell ini dia belum tahu mau jadi apa. Ya. Nah, seperti ini. Ya, banyak nih. Ada stem cell itu ada yang terbentuknya blastosit, ya itu embrio sebenarnya. Blastosit ini adalah embrio ya 5-6 hari ya yang ada di rahim ibu kita ya kalau orang tua kita hamil ya. Nah, ini namanya blastosit, ini embrio sebenarnya. Kemudian ada apa? Enterosit. Mana nih enterosit ya? Ada enterosit. Nah, enterosit itu apa sih sebenarnya? Epitel. Nah, ini biasanya dia melapisi dinding usus. Ya, stem cell banyak sebenarnya di dalam tubuh kita banyak jenisnya. Ini ada sel lemak, sel darah merah, ya. Ini adalah sel yang membentuk tulang rawan, kodrosit, ya, sel yang membentuk jaringan tulang rawan kita, epitel membentuk sel-sel yang melapisi permukaan tubuh. Ya, kemudian ada sel saraf, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari stem cell, ya. Jadi kalau Anda pengen tubuh Anda sehat, bukan Anda memasukkan suplemen yang mengandung stem cell, tapi suplemen yang benar-benar mengandung nutrisi, zat makanan yang juga bisa menyehatkan stem cell dan juga sel-sel kita yang lain, gitu. Ya, jadi intinya sel kita butuh makanan yang bergizi. Itu yang harus Anda pegang. Ya, intinya ke sana. Ya. Nah, ini kenapa ini yang banyak perusahaan-perusahaan MLM atau perusahaan yang lain benar-benar mengagung-agungkan gitu ya
stem cell ya, karena memang dia punya dua sifat yang memang dua sifat yang unik ya, yang penting ya. Tadi seperti saya bilang ya, dia belum ada spesialisasinya. Jadi dia punya sifat uniknya apa? Dia bisa berduplikasi seperti dirinya sendiri. Ingat, tadi sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi dia bisa membelah diri seperti bentuk aslinya. Misalnya tadinya sel mata atau sel yang tadi contoh stem cell itu kan misalnya sel darah merah ya, yang slide sebelum ini sel darah merah. Jadi dia nanti akan bisa berkembang menjadi sel darah merah lagi. Tetapi dia juga bisa berdiferensiasi, dia bisa berbeda dari asalnya. Misalnya tadinya sel darah merah, dia bisa belok gitu ke sel bentuknya yang lain. Nah, makanya agak lebih dipuja-puja nih sel punca ini atau stem cell ini karena memang dia mempunyai sifat yang unik. Dan stem cell ini memang harus sehat juga sel-sel yang lain. Jadi jangan hanya menggunakan suplemen yang mengandung stem cell, tidak begitu ininya ya. Cara mainnya nggak begitu. Jadi di dalam tubuh kita ada sel punca atau stem cell. Tadi Anda sudah lihat contohnya, ada sel epitel, ada sel kondrosit, ya, ada blastosit dan seterusnya. Itu harus sehat. Sel-sel yang biasa pun juga harus sehat. Itu yang harus Anda pegang. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda paham. Jadi dua model sel ini memang harus dalam kondisi sehat kalau kita pengen tubuh kita sehat. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita pengen tubuh kita sehat, sel kita harus sehat. Sel apa, Bu Ren? Stem cell? Enggak, semuanya. Entah stem cell, entah sel yang biasa. Bagaimana caranya? Ini. Enggak ada lain. Ini caranya. Ya, perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup. Perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup. Ya, makanannya harus yang bernutrisi. Jangan sembarang makan. Ya, tidurnya diperhatikan, olahraganya, stres, kebersihan diri. Ya, karena kalau misalnya kita tangannya kotor, kemudian kita pegang apa, kemudian kita makan, ya itu juga racun masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ini intinya sebenarnya di sini. Ya, nah makanan bernutrisi balik lagi, makanan bernutrisi seperti apa? Ya seperti ini pedomannya nih. Ya. Balik lagi ke sini, harus ada protein hewani dan nabati.